Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah. Kita berani mengentengkan Syarifah. Bahkan berani mengawini Syarifah. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bila orang biasa menikahi Syarifah, itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya bila orang biasa kawin dengan Syarifah. Nah, itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Haram dan zina. Haram dan zina. Wow. Saya ini mengkhawatirkan keadaan orang-orang sekarang yang terkena fitnah dengan mengatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Muhajir itu, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu nasabnya nggak ada, terputus. Mereka itu mengaku-ngaku Ahlul Bait. Hadirin, keturunannya Ubaidillah itu yang aulia banyak. Saya cuma khawatir keadaan mereka. Ya. Yang ancamannya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala wa su'il khatimah indal maut. Yang ancamannya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala wa su'il khatimah indal maut. Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati saudara sekalian. Nabi bilang, man mata ala bugdi ahlul bait mata Yahudian atau Nasranian. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in shamma wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Habaib datang ke Indonesia, mereka itu tidak ngaku-ngaku Habib. Orang yang mengatakan siapa ini kok lain? Oh, ini Habib cucu Nabi. Itulah yang ada. Habib Rizik itu Habib. Habib wajib kalian cintai, apalagi beliau waliullah. Sebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. Dia tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Lantas Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi dan Rasul berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Maka pada esok harinya dia tidak membaca doa laqad ja'akum sampai Rabbul Arsyil Azim, dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kan tidak melihat, dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Seorang kutub yang bernama Habib Abdullah bin Muhsin Attas yang di Empang Bogor itu, setiap dia itu diperintahkan untuk nginap oleh para pecinta-pecintanya. Pertama kali yang ditanya itu tanya begini, di daerah sini ada habaibnya? Kalau mereka menjawab iya, mau mereka, beliau mau nginap di situ. Tapi kalau tanya di sini tidak ada habaibnya, nggak ada, maka beliau tidak mau tinggal dan menginap di tempat itu. Kenapa? Selama ada habaib di situ, maka di situ ada keamanan yang Allah turunkan untuk mereka. Bumi ini menjadi aman kalau mereka itu ada di bumi ini. Karena wujudnya mereka, adanya mereka, bumi ini aman.
mestinya udah gempa 20 skala Richter. Di kampung itu kok ada Habib, nggak jadi itu. Jadi kalau udah Habibnya nggak dihargain, nanti jenengan punya kiai-kiainya nggak dihargain, tunggu saja bangsa ini akan gonjang ganjing. Dari dulu orang diajarin cinta sama habaib, itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain. Banyak ustadz. Diceritakan, dikisahkan dahulu ada seorang imam besar yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Simtudrar. Ini Habib datang kepada pemakaman aulia, pemakaman orang-orang saleh yang ada di kota Tarim Hadramut, yang dikenal pemakaman Zambal, saudara-saudara. Akhirnya Habib Ali datang ke kuburannya Al-Imam Ustadzul A'zam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Saudara-saudara, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi datang ke kuburannya, ke pemakamannya Al-Imam Al-Ustadzul A'zam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Ini Habib Ali datang. Ketika didatangi kuburnya Faqihil Muqaddam, Faqihil Muqaddam nggak ada di kuburannya. Dan para aulia, orang-orang soleh pada saat itu nggak ada di kota Tarim, nggak ada di pemakaman Zambal, saudara-saudara. Akhirnya Habib Ali pulang. Dapat beberapa waktu, seminggu kemudian Habib Ali datang lagi ke kuburannya Faqihil Muqaddam. Ketika berziarah, Habib Ali nanya ke Imam Faqihil Muqaddam, "Wahai Imam, seminggu yang lalu aku datang ke tempat ini untuk berkunjung kepadamu, untuk berziarah kepadamu, tetapi arwahmu, arwah orang saleh tidak ada di pemakaman ini." Faqihil Muqaddam menjawab, "Oh iya, memang benar. Seminggu yang lalu aku memang tidak ada di sini karena aku mendapatkan perintah dari Nabi Muhammad, mendapatkan tugas dari Nabi Muhammad untuk datang ke tanah Jawa untuk mensolati jenazah pedagang yang meninggal dunia di tanah Jawa, saudara-saudara." Akhirnya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bertanya, "Kenapa engkau mensolati jenazah pedagang yang ada di daerah Jawa?" Maka Imam Faqihil Muqaddam menceritakan bahwa ini pedagang, setiap ada acara di mana ada ulama, di mana ada majelis ilmu, di mana ada tempat-tempat orang soleh, ini pedagang datang bawa dagangannya. Ini dia pedagang cinta ulama, ini dia pedagang cinta orang soleh, sehingga walaupun dia pedagang tapi hatinya cinta kepada orang soleh, sehingga kami diperintahkan arwahus salihin sebab cintanya kepada orang soleh agar kami menyolati jenazah pedagang itu, saudara-saudara. Lihatlah mereka, orang-orang yang datang ke majelis ulama, walaupun mereka seorang pedagang, walaupun bukan ahli Al-Quran, walaupun bukan termasuk orang yang ahli tahajud, tapi hati mereka cinta kepada ulama, hati mereka sayang kepada ulama, hati mereka rindu senantiasa kepada perkumpulan majelis ulama, sehingganya wafatnya, saudara-saudara, disolati oleh pemimpin para ulama, yakni Syekhul Imam Ustadzul A'zam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Saya masih di Habib Bahar. Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib?
Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Nasab yang absah yaitu Ba'alawi. Habaib memang benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar enggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau tidak tobat bakal kualat para wali nih. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan ikut-ikut. Diam mulut, jaga lesan, jaga tangan jenengan, jangan sampai ikut komentar yang macem-macem. Bahaya. Luar biasa, tinggal modal cinta kok angel. Tambah modal melu komentar aneh-aneh, hati-hati, double nerokon, hati-hati, double nerokon. Orang yang buta yang melakukan itu. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Diam saudara. Barang siapa yang menisbahkan yaitu dirinya keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Nasab ini udah dikawal, bukan 1-2 aulia, ribuan aulia, ribuan ulama udah mengawal nasab ini. Sedikit pun tidak ada celah, kecuali Anda buat-buat, Anda karang-karang celah itu. Oleh karena itu, para habaib janganlah terpancing, biarkan. Bagi saya tidak diakui Habib, nggak ada ruginya, sama sekali saya nggak rugi. Karena Habib bukan di dunia keuntungannya. Habib cucu Nabi, keuntungannya nanti di akhirat. Semua nasab terputus di hari kiamat kecuali nasabku, kata Nabi SAW. Disitulah keberuntungan para cucu Nabi, bukan di dunia. Bagi saya bukan di dunia. Ulama-ulama dulu yang mengisbat Ba'alawi mana? Nggak ada. Yang ada itu memang pernah mengisbat nama Ba'alawi, tetapi beda dengan Ba'alawi versi sekarang ini.